Halo semuanya, kalau kita ngomongin sejarah Indonesia, ada satu nama nih yang selalu bikin penasaran sekaligus kontroversial, Tan Malaka. Beliau ini pahlawan nasional, tapi juga pemikir radikal, sosok yang penuh paradoks. Nah, ini dia teka-tekinya. Gimana ceritanya seorang muslim yang taat bisa juga jadi seorang komunis yang militan? Kayaknya dua hal ini kan bertolak belakang banget ya. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama, kita bongkar dulu yuk persepsi umum yang udah nempel puluhan tahun di kepala banyak orang. Yap, mitos yang paling umum. Tan Malaka itu komunis, jadi pasti ateis dan anti-Islam. Stigma ini melekat kuat banget ya, karena perannya sebagai pimpinan partai komunis dan tentu aja diperkuat sama propaganda politik selama bertahun-tahun yang ngegambarin dia sebagai sosok yang musuhin agama. Sekarang kita coba mundur sebentar. Kita lihat dulu asal-usulnya. Dan kita bakal nemuin gambaran yang beda banget dari stigma tadi. Dan ini dia fakta yang mungkin bikin kaget. Nama lahirnya itu Ibrahim Datuk Sutan Malaka. Dan bukan cuma itu loh, beliau itu seorang hafiz Quran, penghafal Al-Quran. Bahkan waktu masih muda, dia sempat jadi guru agama. Dia bahkan nulis sendiri di bukunya, Islam dalam Tinjauan Madilog, kutipannya, "Saya lahir dalam keluarga Islam yang taat." Jelas banget kan? Ini datang langsung dari orangnya, yang secara telak membantah label ateis yang disematkan ke dia. Terus, pertanyaannya jadi, gimana caranya dia mendamaikan keyakinan agamanya sama politik revolusionernya? Nah, kuncinya ada di sebuah kerangka berpikir filosofis yang dia ciptakan sendiri. Namanya Madilog. Ini singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Sederhananya, ini tuh sebuah metode berpikir untuk mencari kebenaran lewat sains dan akal sehat. Menurut Tan Malaka, cara berpikir inilah yang paling penting buat Indonesia kalau mau maju. Tujuannya apa? Untuk melawan apa yang dia sebut sebagai logika mistika. Maksudnya, ketergantungan kita sama tahayul dan hal-hal gaib yang menurut dia justru bikin bangsa kita jadi terbelakang. Dia mau kita semua berpikir secara rasional dan ilmiah. Nah, ini bagian yang paling menarik. Buat Tan Malaka, nalar itu bukan musuhnya iman. Justru sebaliknya, dia bilang puncak tertinggi dari pemikiran rasional, puncak dari Madilog itu, ya pemahaman tentang keesaan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Sampai ke sana pemikirannya. Dari landasan berpikir itulah, dia kemudian berhasil menyatukan dua dunia yang kelihatannya beda banget. Islam dan Marxisme. Dalam sebuah perjuangan politik yang kuat. Sampai lahirlah jargon yang super terkenal di zaman pergerakan itu, kami Islam se-Islam-Islamnya, dalam menghadapi kapitalis, kami Marxis se-Marxis-Marxisnya. Ini keren banget kan? Filosofinya jelas, iman itu jadi fondasi moral, sementara Marxisme jadi alat analisis untuk melawan penindasan. Dia nemuin kalau Islam dan Marxisme itu punya musuh yang sama, yaitu segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Keduanya menurut dia sama-sama berjuang melawan eksploitasi kaum kapitalis dan penjajah. Dan dia nggak cuma ngomong di dalam negeri loh, di panggung dunia, tepatnya di Kongres Komunis Internasional tahun 1922, dia mati-matian membela pandangannya ini. Dia bilang, pan-Islamisme itu bukan gerakan penaklukan agama, tapi sebuah perjuangan untuk pembebasan nasional melawan kapitalisme global. Oke, jadi kalau sejarahnya sejelas ini, kenapa ya stigma negatif tentang Tan Malaka itu masih aja awet sampai sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya kompleks. Ada perannya sebagai ketua PKI, lalu ada propaganda anti-komunis dari rezim Orde Baru yang berjalan puluhan tahun, terus dia juga sering dikait-kaitkan dengan peristiwa Madiun 1948. Semua ini sengaja dibentuk untuk menyederhanakan pemikirannya dan ngasih citra buruk. Makanya, sampai sekarang pun diskusi tentang dia masih sering ditolak. Dan ini ninggarin kita sama satu pertanyaan reflektif di akhir. Kalau kata pepatah sejarah itu ditulis oleh para pemenang, kira-kira suara-suara siapa aja ya yang selama ini gagal atau sengaja nggak kita dengarkan? Dengan berani menantang narasi resmi kayak kisah Tan Malaka ini, kita justru bisa menemukan pemahaman yang jauh lebih kaya tentang masa lalu kita semua.